jamak kata kami di Al-Quran. Ternyata Biblos malah menguatkan bahwa nggak ada jamak-jamakan di situ ya tunggal gitu loh. Ya kalau ikut pendapat abang itu kan Allah cuma satu memang Allah. Iya tunggal kan. Bukan pendapat abang, bukan pendapat kita itu kata Yesus loh, bukan kata bapak gereja, itu perkataan Yesus. Kan tadi saya jelaskan bahwa banyak Allah lain, tapi dia katakan bahwa Allah yang satu-satunya. Bapak protes. Katanya bukan itu maksudnya. Saya kasih pendapat, Bapak bantah. Jangan mau dibawa ke situ, Ahi Alayubi, tekan terus. Iya kan sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Anda mengatakan bahwasanya Allah itu jamak, sedangkan perkataan Yesus sendiri Allah itu cuma satu, tunggal, tidak ada duanya dan tidak ada tiganya. Betul nggak? Saya sudah berapa kali jelaskan, Bang. Itu maksudnya di situ Allah satu-satunya Allah yang benar. Ada Allah-Allah lain pada masa bangsa Israel itu. Petrus mau kabur. Dia tekankan bahwa dia nggak ada di satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada Trinitas. Nih. Di Yohanes 17 ayat yang ketiga itu Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Yesus tidak mengatakan Roh Kudus, aku dan Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak. Iya, saya paham itu, Pak. Saya baca dalil dulu ya supaya seragam ya, satu pemikiran ya. Keluaran 34 ayat 14. Petrus mau kabur. Keluaran 34 Oh ayat ini Yohanes. 14. Oke. Sini gua tampilin di ini ya. Gua tampilin di ini ya. Keluaran 3:14. Ini baru ayatnya nyambung nih. Iya, dia mau bilang bahwa ada kejamakan. Ya. Udah kelihatan di layar ya? Kecil, Ahi. Ini nih. Saya baca saja ya. Ya, silakan. Keluaran 34 ayat 14 ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Hah? Nah, dasarnya dari sini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain. Sebentar. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa. Bukan, Bang. Keluaran 34 ayat 14. Oh, 34. Bentar. Ayat 14. Iya. Perjanjian lama, kalau begitu dapat bilang perjanjian lama. Nah, ini. Iya, sebab janganlah engkau sujud kan? Ya. Baca, Bang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah ilah yang cemburu. Itu buktinya bahwa pada saat itu ada Allah lain, Allah bangsa musyrik kan, Allah Baal. Oh, Baal itu bukan Allah. Sehingga dikatakan bahwa Allah, Yesus katakan bahwa hanya Allah ini yang satu-satunya Allah yang benar. Saya ingin tanggapi ini. Silakan Abu Daya, silakan. Ini adalah kesalahan LAI yang mana menempatkan nama Allah kepada berhala. Yang seharusnya nama Allah itu tidak kepada berhala. Bung Slayer, tolong tampilkan Bible versi Arab yang mana nama Allah bukan kepada nama berhala. Iya, oke, bisa. Tapi kita sepakati dulu ya, berarti Allah itu tunggal, tidak jamak. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Sekarang baru kita lanjut, mana Tuhan yang benar. Ayat berapa? Bro Abu Daya kok, Bro? Akhina? Saya lupa, sampean yang kemarin yang kasih tahu saya malahan. Apa itu? Ayat apa? Tentang apa? Yang nama Allah itu tidak dilekatkan sama berhala. Allah tidak dilekatkan. Gimana? Bentar. Nama Allah tidak dilekatkan kepada berhala di dalam. Bang, saya sudah jawab tadi itu. Yang kami itu bagaimana? Saya belum tahu maksudnya. Sudah saya jawab tadi. Saya sudah jawab. Kami itu siapa? Kami itu banyak. Masya Allah, sudah saya jawab panjang lebar loh. Kata kami, Bang, itu tidak bisa Anda pakai tata bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Biasa orang Arab itu ketika menunjukkan keagungannya, dia selalu mengatakan kami. Bahkan di Riau, di tempat saya sini,
orang-orang Melayu mengganti kata aku itu dengan kata kami. Itu untuk menunjukkan kesopanan. Kalau di Kesopanan. Arab kata kami itu untuk Oke, kunci menunjukkan situ karena untuk keagungan. mengungkapkan keagungan. Loh. Hanya itu jawabannya. Iya. Iya. Oke. Nah, ada juga kata kami Saya itu potong ya. untuk menghargai peran para malaikat. Iya, Seperti itu yang itu. benar. Jadi dua, Karena dua, malaikat- dua itu. Iya, makanya Karena dilihat keagungan konteks. Lihat Dilihat konteks. konteksnya begitu. Nah, begini Pak Sugi. Coba kalau misalkan sampean mengatakan kata-kata kami di situ adalah kata-kata jamak yang artinya jamak. Lihat konteks Al-Qur'annya apa. Soalnya Iya. kenapa? Memang kami mengakui yang namanya kata-kata kami itu bisa sebagai kata-kata kebesaran, kata-kata jamak bisa diakui. Tetapi lihat dulu konteksnya. Ketika Allah berbicara, ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepadamu." Artinya bukan Allah langsung yang menurunkan, tetapi Allah melalui Jibril. Ada oknum yang dilibatkan sama Allah. Makanya di sini mana kata-katanya itu? Itu. Ayat Iya, berapa Kalau dulu misalkan yang mau dibahas? andaikan Allah langsung, andaikan Allah Ya langsung saya yang tanya mengirim, kami tidak itu mungkin yang apa? namanya- Masa Ya, baru iya, melihat dilihat ayat Sudah dulu baru. dijelaskan. Itu sudah dijelaskan. Sudah ada ya standar. ampun. paham Jadi, nggak? Jadi Tapi kami itu ketika Allah keagungan. berbicara, bentar dulu, ketika Allah berbicara, sembahlah aku. Tidak pernah Allah berkata, sembahlah kami. Kenapa? Karena Allah tidak melibatkan oknum yang lain. Cari di dalam Al-Quran, ada nggak Allah yang mengatakan, sembahlah kami? Tidak ada. Kalau ada kata-kata Allah mengatakan, sembahlah kami, murtad gua sekarang. Silakan Nah, gini cari. Bang, bentar. Kalau mau bertanya tunjuk ayat sehingga jawabannya itu tepat gitu loh. Tunjuk ayat. Oh, ini ada kami begini ya. Ini kan kami dalam Al-Quran banyak sekali, Pak. Iya, tunjuk ayat. sudah Makanya dijelaskan. dari Itu kan tadi sudah disuruh dijelaskan. ayat. Itu. yang mana? Itu kami itu apa-apa, keagungan dengan apa? Itu yang Sudah Bapak harus jelaskan dijelaskan. sama Sekarang saya. kamu Kata-kata mau bahas besaran. kata kami di surah mana ayat berapa? Kamu mau bahas kata kami di surah Mau bahas di surah kata berapa kami di ayat mana? berapa? Di mana? Tadi kan saya sudah menjelaskan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Artinya Allah melibatkan oknum yang lain. Siapa yang Allah libatkan? Jibril yang Allah libatkan. Paham Al-Hijr di situ? ayat 9. Jadi bukan Allah langsung yang menurunkan. Andaikan Allah langsung yang menurunkan, berarti Allah berkata, aku menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Itu betul. Tetapi karena Allah melibatkan oknum yang lain, siapa? Jibril. Di situ Allah bilang, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Makanya di sini yang mana? Yang kata-kata kami di sini yang mana? Biar kami bisa menjelaskan di sini. Paham? Surah Loh, apa ayat berapa harusnya yang itu Anda sudah ada bahas? standar kami dalam Al-Quran. Itu apa? Keagungan dengan Masya apa? Allah. Itu yang harus Masya dijelaskan. Allah. Sudah dijelaskan. Pola pikir Udah kamu. dijelaskan. Sudah dijelaskan. Kita di Islam. Jadi apa-apa? Keagungan dengan apa? Sudah Tunjuk Bang dijelaskan. David. Sudah dijelaskan. Tunjuk. Bentar, satu orang aja. Satu-satu Sesi, saudaraku. ini suara. Coba tunjuk Jadi- ayat deh. Ayat mana yang kamu Allah bersama permasalahkan? Biar keagungan, mudah. Allah bersama malaikat. Oh. Begini, Dengan apa begini, lagi? begini. Begini, Kita- sebentar. kita kan Enggak, bisa gitu negara. aja dulu. Gitu aja dulu. Allah bersama keagungan dan Allah bersama malaikat. Itu bisa dilihat konteksnya. Itu yang Terus sudah Ya, final. tunjuk ayat. Iya, iya. Iya. Terus? Oke. Jadi Oke. kalau Allah pakai aku itu tidak ada keagungan. Silakan dijawab. Allah Mas Rin. tidak ada keagungan kalau dia ganti dengan aku. Jawab. Itu menunjukkan otoritasnya. Ketika Lagi berkata ya. inani anak Allah, itu menunjukkan otoritasnya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tetapi ketika memakai nahnu, itu dilihat konteks ayat yang mana dulu yang mau dibawa. Gitu loh. Kalau Allah ciptakan malaikat, malaikat cipta Allah dengan malaikat cipta malaikat. Mana sih ini orang? Allah ciptakan malaikat berarti Allah dan bersama Dan malaikat nyambung, ciptakan dan malaikat. nyambung. Perbaiki dulu pertanyaan. Oh, kamu, gini. perbaiki dulu Allah pertanyaan. kalau misalnya Allah menciptakan malaikat berarti Apa Allah lagi? bersama Allah ada malaikat bersama siapa? menciptakan malaikat begitu katanya. Iya. Itu di ayat mana? Oh iya, saya kasih ya. Iya, iya. Screen. Enak, buka ayat baru dikupas gitu loh. Surat 37 ayat 150. Screenkan. Surat 3. Ya, ada admin minta tolong ya. Iya, sini slow. Gua hakim yang adil. Gua layani lu dengan baik. Surat Tapi 37 ayat 150. Surat 37 ya?
Iya, ayat 150. Baik, si Selayar menjadi hakaman adlan hari ini. Bentar, Ya. bentar, sirat. Kayak Nabi Isa aja jadi hakaman adlan. Iyalah, Tapi bukan sama biar manusia hakimin. pasti bisa begitu. Ya. Tapi bukan biar kamil hakimin. Nah, Bukan khairul hakimin. kalau begitu maka bawalah kitabmu jika kamu orang-orang yang benar. Belum share screen, bentar. Asyofat Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 150. 150. Nah ini ya. 150, 157. 150. Ini ya. 150, iya Bang. Hmm. Nah ini, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Tanda tanya. Silakan Akhi Alayubi. Allah dengan Alayubi? malaikat menciptakan malaikat. Ya udah, Abu Dayak, tafadhol. Buka ayat 149-nya. Konteksnya narasi kalimatnya yang jelas di situ. Oh gitu. Oke. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Nah itu. Ya. 100. Kita buka ayat sebelumnya tuh berarti 149 ya. 149, 148. Ya, ini. Dari mana? Dari mana maksudnya, Kang Ade? Nah, ini ayat 150 ini Allah menunjukkan keagungannya bahwa dia mampu menciptakan malaikat tanpa ada bantuan siapapun. Ini bukan menunjukkan jamak di sini, tidak menunjukkan jamak. Ya. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan? Ini Allah berbicara tentang penciptaan. Penciptaan itu seorang diri. Jadi ini menunjukkan keagungan, bukan menunjukkan jamak. Ya, silakan Bro David ditanggapi. Jadi itu Allah dengan keagungan itu ya. Ya. Ya, ini malaikatnya aja belum diciptakan gitu loh maksudnya itu. Dia sendiri yang menciptakan malaikat. Bukan berarti kami di sini Allah dan malaikat, tidak. Malaikatnya aja belum diciptain. Di ayat 149, kalimat kami itu adalah argumentasi antara Jibril dengan Nabi Muhammad. Konteksnya ke situ. Coba lihat tafsir. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu? Sedangkan untuk di mana ada kata kami di sini? Enggak, itu konteksnya. Oh iya. Tapi dalam ayat 59 ini berbicara tentang penciptaan malaikat. Hanya Allah sendiri yang menciptakan. Malaikat Gitu. berupa perempuan. Iya, ini Penyanggahan, tuduhan gitu loh. Ustadz. Penyanggahan terhadap tuduhan orang Penyanggahan, kafir ya. itu. Iya, betul. Ya, Gitu. makanya itu Ataukah kami menciptakan malaikat berupa perempuan, sedang mereka menyaksikannya. Jadi Allah itu tidak menciptakan malaikat yang perempuan. Tidak ada malaikat itu perempuan gitu loh maksudnya itu. Nah, ketika berbicara penciptaan ini, Allah itu menunjukkan keagungannya gitu. Ini bukan jamak di sini, bukan jamak. ya, itu hanya dialog aja gitu, dialog antara Ya, antara Jibril dengan Nabi Muhammad. Gitu. Bukan Ya. Bang Ade, ini korban terjemahan ini kayaknya. Menurut saya LAI ini tidak konsisten sama sekali ya. Di ayat-ayat yang lain Allah itu disematkan kepada gelar. Tapi di Yohanes 1 ayat 1 nama Allah di situ dipakai sebagai Tunggal. dialamatkan ya, dirujukan kepada Proper name. Allah sang pencipta langit dan bumi. Jadi LAI ini memang luar biasa ya, tidak konsisten sama sekali gitu loh. Ini siapa yang Bang screen? Sudah? Yang screen nih. Coba screen Aku. Quran surat Ali Imran ayat 1. Ali Imran 1. Apa itu kudanil ya? Kudanil bukan ekor kudanil itu ya?
Bukan. Ekor kuda nil. Nah, lo baca di situ tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca artinya lo. Silakan Prince. Siapa yang hidup kekal? Yang hidup kekal siapa? Selain Allah atau siapa itu? Allah kan, Tuhan kita kan. Dan mengurus makhluknya. Siapa itu? Bro David, ini jawabannya di Ali Imran ayat 2, silakan ditanggapi. Ayat 2 ya, ayat 2. Mohon maaf. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus Ada kata kami mengurus di situ? hidupnya. Ada kalimat kami di situ? Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Iya, ada kalimat kami di situ. Maksudnya gini, Yang- ada kalimat Allah tidak ada selain kami nggak di situ, gitu maksudnya. Iya, Ini iya, menunjukkan otoritas. Otoritas Allah itu mampu mengurus makhluknya, tidak Allah tidak ada menyertakan Tuhan. siapapun. Nah, di sini Yes. ini menunjukkan otoritas. Kalau Allah menciptakan manusia bagaimana itu, Bang? Allah menciptakan manusia. Manusia. Oh, lu pengen tahu prosesnya maksudnya ya? Ayatnya, Maksudnya ayatnya. dengan malaikat lagi atau dengan Hah? apa? Kemuliaan. Oh, bentar. Ya, di situ Kami nanti itu malaikat lagi. Jibril yang Pakai memberikan kami. ruh. Disepakati dulu skornya dong. Jangan lompat-lompat. Sebentar, Itu kayaknya nggak perlu sampai ke sana deh. Gini, Bre. Ini kalau kita melihat ke Ali Imran ayat 2, di sini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya Tuhan. Sehingga ketika Allah menggunakan kata kami, maka kembali kepada Allah kami itu, nggak kepada yang lainnya. Jadi hanya ada dua. Itu either pengagungan atau memang ada pihak yang membantu terhadap apa yang Allah firmankan. Gitu, Bro. Siapa, Bro David? Kecuali lu bisa membawakan ayat yang menyatakan kami di situ siapa aja di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sebenarnya kita bisa mengambil contoh orang Manado menyebut saya, misalnya kata saya, kata aku itu digantung kita. Iya. Kita padahal kan jamak itu. Tapi orang Manado tidak mengartikan itu jamak loh. Betul enggak? Betul, Makassar pun kita. Nah, kita. Betul. Elohim artinya jamak nggak, Slayer? Apa tuh? Allah ciptakan manusia itu apa? Elohim Malaikat. artinya jamak nggak? Elohim juga tergantung konteks, dia bisa jamak atau bisa pengagungan, tergantung kemana. Contoh kayak misalnya ke Iya, kalau Elohim jamaknya. misalnya Karena kayak kan Tuhan itu lebih Musa disebut Tuhan Elohim lebih itu bukan tunggal. Musa nggak kayak beras ada banyak. Musa tuh satu, tapi cuma disebut Elohim untuk apa bangsa Mesir. Yahweh itu kan lebih dari satu dia, jamak. Ah, Makanya Allah diganti dengan kami. Dikeplak Yahweh Yahudi lebih nanti loh. Yahweh lebih dari satu. Lu berangkat dari mana? Iya. Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6. Roh Allah ada 7. Bukan. Lu udah berangkat dari Coba, mana dong? Musa David. tidak pernah mengajarkan Allah itu jamak, enggak pernah sih. Ulangan 6 Shema ayat Yisrael 4. lu Adonai. Kejadian Elohim 3 ayat Adonai 22. Echad. Kejadian 3:22. 3 ayat 22. Lah itu bukannya yang buah ini, buah apa namanya? Bentar. Bukan, Bang. Coba buka, Bang. Kejadian. Ini hanya diskusi kan tambah-tambah ilmu ya. Ya. Enggak, iya ini juga sambil mengedukasi, diskusi edukasi ini untuk lu. Iya, iya. Supaya Kejadian lu 3 enggak. ayat 22. Tapi ketika lu paham jangan jadi wanes ya. Iya lo. Ya. Nah ini ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Apa Anda kira itu Allah itu banyak gitu? Tidak, Bro. Itu berbicara tentang Sudah? malaikat-malaikat Tuhan itu. Tidak berbicara ada Allah lain. Makanya seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu, meskipun banyak Allah di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini berbicara tentang malaikat. Coba baca, Bang. Oh. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dah segitu aja lah. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Penjelasan lu gimana? Coba Iya. bahasa Ibraninya seperti Bukan apa tunggal. ini? Yahweh. Oke, Coba oke gitu ya. Ibraninya seperti apa biar kita tahu. Betul. Nggak, Kan nggak perlu ke kadang sana. terjemah ini ngawur. Oh, nggak Terjemah perlu. ini kadang ngawur. Aman, Kita aman, lihat Ustaz Sugi. bahasa aslinya. Iya. Ini udah ya, berarti Aslinya menurut aja. lu kata kita di sini menunjukkan jamak berarti ya? Ya. Iya, Kita lihat salah bahasa satu dari aslinya salah ya. satu dari kita berarti kan. Ya. Iya, iya. Jangan Sesuai sampai kita 26 jadi juga korban begitu. terjemahan. Sekarang kita ke sini dulu. Mazmur 82 ayat 6. Nah, ya itu ya juga itu.
Aku Mazmur. ini. 82 ayat 6 coba dilihat. Ini menjelaskan segala sesuatu yang ada kitanya. Boleh dong, saya bacain dong. Iya, mau dong. namanya kita berarti jamak, bukan satu tunggal. Iya, iya coba dibaca dulu Mazmur 82 ayat 6. 82 ayat 6. Iya. Tunggu Bang, saya lihat dulu Bang ya. Mazmur 82 Ayat 6. ayat 6. Saya Ricardo dong, mau bacain dong. Boleh. Yang ayat Berfirman. Ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Apa ini? Kamu sekalian. Iya. Aku berkata, kamu adalah ilah-ilah, anak-anak yang maha tinggi kamu semua. Sungguh pun aku telah berfirman bahwa kamulah dewa-dewa dan kamu sekalian anak Allah Ta'ala. Allah. Iya. Ta'ala ya Ta'ala. Ini nyomot dari Islam. Nah, ini Bro David paham nggak? Itu Allah huruf kecil itu. Bukan kepada Yahweh. Bahasa Ibrani tidak kenal huruf besar huruf kecil, Bre. Saya mau itu untuk membedakan bahwa Nah, ini kalau sekarang gini. di Gua nggak ada kata Allah, kok di translate-nya pakai Allah. Gimana iya, itu? ini emang kurang ajarnya LAI di sini, Ivan Villa. Nah, sekarang gini. Sekarang kita lihat Mazmur 82 ini menjelaskan. Ini Slayer. Yes. Mohon izin saya bacakan tadi Kejadian 3 ayat 22 versi Ibraninya, aku lagi belajar nih. Oh ya. Itu yang saya minta dari tadi. Keren, Bang Ade lagi belajar. Oke. Bahasa Kejadian. aslinya, coba. Ya, Biar ya. paham apa maksud kita di situ. Ya. 3, 2. Kita ngambil di Habat aja ya. Ya, ini ada Bro David, ini adalah Tanakh atau kitabnya Yahudi dari Torah, nabi-nabi sampai puji-pujian, dan ini agak mirip dengan perjanjian lama yang dipunyai Tritunggal. Ya, ini the complete Jewish Bible atau Bible-nya orang Yahudi. Kita sekarang baca ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Boleh. Hashem Amar Hayah Adam en Elohim min Echad. Yada Yad Shalah Pen ada Edgam Lakoch Akal Chai Hai. Chai. Di sini nggak ada kalimat Allah itu mana, di mana di sini Allahnya itu di mana? Ya itu. Mana Allahnya mana? Gak tau, malu Pak, pinjam lagi. Mana kalimat Allahnya ini, Prince? David Prince. Sabar, Kromata, sabar. Mana Allahnya, kalimat Allahnya di situ Kejadian 3 ayat 22 mana? Hah? Jadi di itunya nggak ada tuh. Di original itu kan kita Ibraninya. itu kan kata ganti. Tunjukin ganti yang sebelah awal itu mana. kita. Ayo Haryo, Yahweh itu sebelah mana itu Haryo? Saya nih ngomong sebelah mana itu, tunjukin. Sebelum kata ekad. Iya, tunjukin yang mana. Allah Mana itu di Ehad? mana? Allah. Hah? Ini Ehad. Mana? Ini HWH itu ekad. Coba dicoret. ini bukan. Ya. Ehad yang mana Ehad? Ehad 3. Bentar Bang Ade biarin aja. Haryo nih. Monggo. Yang mana yang ini bukan? Siapa? Haryo. Padrun. Itu ayat berapa sih? 3, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Bentar. Keren, Enggak apa. kalian bisa ngerti sampai Oh, ada Kata kita nggak di Wah. sini? Kok ada kata Bang. Ehad sih di situ? Ada kata kita nggak di sini? Nggak ada. Kejadian 3 Ini- ayat Ini 22. Ehadim, ini bukan Ehad. Ehadim itu kesatuan dia. Iya. Iya, Tadi kesatuan. Iya, kesatuan gitu. Kalau Ehad itu satu, Ehadim kesatuan. Iya, satu payung kan itu ekad. Enggak, beda. Beda, lu satu dan Rumah, kesatuan satu itu mobil beda. itu kan ekad. Iya, itu Ehad. Tapi kalau misalnya Ehadim, Kesatuan lebih dari satu. Memang jamak. dablek juga lah. Ehad Ini. itu Allah itu satu. jamak Allah.
Allah Nih, jamak, nih, nih. bukan Sini, tunggal. sini. Lu gua ajarin cara David, berhitung. saya nanya, boleh nggak David satu Iya, silakan. sama nggak dengan kesatuan? Sama nggak? Kalau satu hanya satu tunggal, Pak. Tapi kalau Ya, ikat kalau itu bermakna kesatuan? jamak. Kalau Kesatuan itu kesatuan? berarti satu dalam bentuk jamak. Kalau kesatuan, Iya, satu kesatuan itu kan satu dalam banyak bentuk orang jamak. disatuin kan begitu kan? Iya. Iya. Oke, udah. Berarti Anda setuju kan? Gitu. Kita Satu lanjut. kesatuan. Tritunggal itu trinitas. Oh, Sini. Enggak, berarti saya kalau Tritunggal Tuhannya banyak dong. Coba iya, Pak. saya Tiga. bertanya sama Satu Yahweh apa Allah firman Allah dengan Roh Kudus. Satu. Bentar. tapi kamu berhenti ya. Nih, lu baca nih. Ini how to count, bagaimana berhitung dalam Hebrew ya. Lu belajar ngitung, hitung. Nih, lu baca nih. Ehad. Apa hubungannya ini, Bang? Ehad itu satu. Satu kesatuan. Mana ada ini lihat berhitung 1, 2, 3. Ehad, Stayim, Salos, Tadi Arba, udah Hames, 1, 2, dijawab 3, 4, 5. Kok jadi Ehad kesatuan, Kesatuan itu, keduaan, Eka, ketigaan, satu kesatuan, keempatan, unity. kayak orang apa ya? Kayak orang Satu keterbelakangan. kesatuan. Bacanya kayak gitu. Mana ada? Lu pengen kesatuan, gue bisa kasih lihat lu kalau pengen kesatuan. Bentar, gua cariin ayatnya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu Kita yang kesatuan. kita sangat sayangkan oleh apa dalam ini ya apa namanya? Ahli Slayer. Ahli Ya? Slayer. Ya. Kalau kata Didit Yuli, Esa itu katanya satu kesatuan, Bapak, Putra, dan Roh Kudus katanya. Enggak. Iya, Aduh, satu kesatuan astaga, itu terhitung cabang Melayu, double soal bahasa Hebrew. Satu kesatuan itu. Waalaikumsalam. Bentar Satu ya. kesatuan itu kan kata gereja, kata-kata Kristen. Tapi kalau Sekarang menurut saya- Yesus kan satu Oke, tunggal. ini ya Saya kita tanya, lihat Bang. Satu kita lihat payung di apa? Satu atau apa? apa tuh? Payung, Apanya? Satu payung itu Esa. Iya. Pertanyaannya Satu sangat payung itu mudah kok. satu Eka. Kalau sekarang beda lagi. Esa itu tunggal, Eka baru satu. David, Macam gua nanya, lagi. Indonesia terdiri dari beberapa suku, betul? Sekarang Ya, kita satu. Iya, satu kesatuan kan. Diikat dengan satu Indonesia, jadi satu Kesatuan. apakah di situ hanya satu suku di kesatuan itu? Enggak banyak. Nah, udah. Nah, Udah sekarang selesai. kita Lanjut. kejadian 11 ya, kejadian 11:1. Lihat nih. Interlinear. Lo lihat di sini. Nah, sekarang sebelum kita ke sini bentar, kita buka dulu. Buka dulu terus kita ke bentar ya. Ya, di sini kita lihat. Mana sih? Malah kesini. Dikasih ayat kudani lu terguncang iman lu, bener. Dijamin lu. Coba Trinitas. Kejadian 18. Tahu nggak ayat kudani? Bentar lu gua kasih lihat dulu. Genesis Nanti aja Bang Ade, nanti aja itu. 2 Oh, santai ya, gue bercanda. Santuy. Ini kita buka dulu. Nah, terus kita buka lagi. Duh, lemot euy. Kejadian 27:44. Jadi murid bandel, balangan sandal ya. Nah, di sini ya. Bentar. Di situ malah nggak ada. Coba Bang. Slayer. Kejadian 18 ayat. Ntar dulu, kejadian 29 20. Kayaknya enggak deh, kejadian 11:1 aja. Kejadian 11:1. Nah, ini ya.
Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Lihat di sini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Sekarang kita lihat di sininya. Dia pakai ehad. Dia pakai ehad atau ehadim? Kejadian berapa, Bang? Kejadian 11 ayat 1. Lu buka yang LAI-nya. Kejadian 11 ayat 1 ya. Ehadim. Kejadian 11 ayat Nah, itu 1. ehadim. Yang menunjukkan kesatuan itu ehadim. Ayat 1. Ehadim. Kejadian 11 ayat 1 udah ketemu belum? Kol haares ehad udah barim ehadim. Bola lalu Harim Hadim, satu kesatuan. Lama banget lu buka di Biblos, jarang buka ya. Hadim ada kebarim ehad sapa arais kal wahi. Kejadian 11. Ya. Kejadian 11 ayat 1. Ayat 1. Tuh. Lalu ini. Oh, kejadian 11 ayat 1 ya. Ya. Pakai Bible online. Lama kali buka aja. Lu nggak punya Bible. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Bacakan ini guru Ibrani datang. Assalamualaikum subhat Lalu saya, Bang. Aduh, ini ya udah. Ini lu lihat ini nih. Sekarang tadi satu ayat ya, Genesis 11 ayat 1. Sekarang lu lihat ini nih. Lu lihat ini nih. Yeskiel 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kita lihat di ininya ehad atau ini. Bacakan bacakan M. Ehad atau ehadim nih di sini nih. Coba Ekad atau ekadin itu sama. share gantian dong. Hanya pakai Yasin. Bacakan aja M. Lu bacakan aja M. Kok ini? Share gantian dong. Tar. Skill. Oke, siap. Interlinear. Kalau interlinear mereka juga bisa baca. Enggak, ini bukan tes baca-bacaan. Ini ngetes ini ngedukasi soalnya supaya mereka pinter berbahasa. Gue pengen mereka pinter gitu, nggak selalu doublek dalam bahasa. Iya, jangan selalu memaknai dengan terjemahan. Neka uree. Yang terjemahkan itu mereka sudah benar, Bang. Itu nih, itu kok saya sih? Yesiel. Kalau satu esa only hanya satu tunggal itu penggunanya dengan kata Yasin. Yahid tunggal, ehad satu, monos tunggal, hei satu, wahid satu. Kita Ahid buka tunggal, salah, ahad tunggal, yahid satu, yang ngajarin muslim. Kita buka ulangan 6 ayat 4. Nah, di situ ehadim atau ehad. Kemudian kita buka kejadian 2:4. Iya. Ganti dulu, Bang. Untuk Nih, coba lihat itu. Kalau ulangan 6 ayat 4 itu ehad, Pak. Itu tunggal. Ekad itu artinya kesatuan. Ehad itu satu, ehadim baru kesatuan. Baca kejadian 2 ayat 24. Suami istri menjadi satu. Yahid. Oke. Yahid lo ibrit. Bentar. Yahid Nanti gua tunjukin ayat-ayat satu yang lain, lu mau gimana? Kejadian 2 ayat 24. Itu salah satu contoh. Ini muridnya Pak Esra Soru ini kayaknya ini. Yahid Bang Ibrit. Bang Ibrit. Haryo Jaya ini begitu. Bang Ibrit. Nah, ya Haryo. Yahid lo Ibrit. Bang Ibrit. Nih. Ehad.
Yahid. Wehayu la ahadim in your hand, supaya apa nih? Supaya si papan-papan itu menjadi satu di tanganmu, menjadi kesatuan di tanganmu. Ahadim yang digunakan. Itu arti ekad. Kemudian kejadian Ehad dari mana? Ehad, ahadim. Ehadim. ehadin itu kan Pakai kalau akhiran im, bos. Pak Haryo. Pak Haryo bisa bahasa Hebrew. Mbak Bapak, biarin Pak Aryo yang menerangin, buka ayat Hebrunya, biar diterangin. kalau hanya satu, only, tunggal, itu contohnya ada di Kejadian 22 ayat 20. Oke, siap. Kejadian 22 ayat 20 gua kasih dulu yang lu mau ya. Ini kalau misalnya lu menolak ini, ayat-ayatnya banyak soal ehad-ehatan ini. Jadi jangan Dengerin David nih, Pak Haryo ya, guru kamu kan. Lanjut. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian. Nanti lu kasih ayat-ayat yang gua punya juga ya. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Terus Kejadian 22 ayat 12. 22 ayat 12 katanya Bang Player. 22 ayat 12. Ayat 11. Langsung aja Hebrunya. Ayat 11 ya tadi kan, Pak Aryo? 12. Oh 12, bos. 12. Hebrunya aja, Bos. Langsung Hebru aja. Nanti dulu. Biarkan aja dulu. Nah ini lalu ya berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan ilah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini pakai kata apa? Yasin. Yahid di sini. Iya. Ya, apa bacanya gimana? Yahid, Yasin. Yahid. Nah terus ini yang dicari satu bukan tunggal. Satu tunggal, ya itu tadi yang kalau kita bicara hanya satu. Tunggal tuh astaga. Tunggal tuh one and only. Ya hanya satu. Kalau lu pengen satu, ehad. Kalau pengen tunggal, yahid. Kalau pengen kesatuan, ehadim atau enggak ehadu, tergantung objeknya. Feminin atau maskulin. Saya hanya punya kitab satu, maka satunya itu pakai Yasin, tidak pakai Kitab satu apa? Tadi kan udah gua tunjukin kata satu dalam apa, dalam numeralnya Hebrew tuh kayak gimana. Bang, itu sudah diterjemahkan oleh pakar-pakar, itu sudah betul itu. Ini membuat kalian ini membuat kalian ini 67 tahun membuat kalian terbodohi mengenai keimanan kalian sendiri yang Abang baca mempunyai pribadi banyak. Saya Ahi Slayer. Bang David, menurut pemahaman Bang David, nama Allah atau kata Allah di dalam Alkitab itu nama atau gelar, Bang? Gelar. Hah? Gelar. Gelar ya. Coba dibaca. Coba dibaca ulang itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Coba dibacakan. Pada mulanya ya adalah firman. Tunggu Bang, yang ini dulu yang saya. Sebentar, baca dulu. Saya punya dalil dulu. Tunggu Bang. Semua sibuk bingung lagi. Nanti gampang itu. Pada mulanya adalah firman. Ini coba baca. Itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nama Allah di situ merujuk kepada gelar apa merujuk kepada nama Sang Pencipta langit dan bumi? pada gelar sesembahan. Allah itu sesembahan. Coba Bang buka Kejadian 19 ayat 24. Yahweh berdoa kepada Yahweh. Yahweh berdoa kepada Yahweh di langit. Saya mau buktikan bahwa Yahweh berdoa pada Yahweh di langit. Oke. Oh, saya jadi Tuhan bahwa Tuhan itu jemuk. Tuhan itu berdoa pada Tuhannya yang ada di surga gitu ya. Iya. Wih, mantap. Iya. Nih. Kejadian 19 ayat 24. Ini udah. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit.
Jadi gimana ini Jamak Tuhan? kan? Tuhan. Yang mana yang berdoa? Tuhan jamak kan? Bukan satu tunggal. Sama dengan Allah pakai kami diganti. Kami kebanyakan Kemudian kami. Tuhan menurunkan hujan belerang dari atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan. Berarti Tuhan yang ini berdoa gitu, Tuhan yang ini berdoa kepada Tuhan yang ini gitu maksudnya? Iya. Ya, maksudnya Bang gini, Tuhan yang ada di bumi akan berdoa kepada Tuhan. Yang ada di langit itu bacaan. Kalian ini nggak tahu aja, kan ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Iya. Gimana Tapi satu dia. Oh iya, ini lagi. Jadi Tidak mainkan tuh Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, ini kan kita pakai dalil ya, bukan asumsi kan? Oke, Pak David. Coba beraninya seperti Iya. apa Betul itu? kan? Ya udah beri Benar ya, jalan. saya kasih dalil bukan. Udah beri jalannya Pendapat lurus ya. dulu, beri jalannya Oke, lurus. yang lain tolong di mute dulu. Ya, Bro Handi silahkan. Nah,